kali ini mau menjelaskan soal perdebatan di media sosial ya, atau banyak orang menanyakan apakah LGBT itu bisa disembuhkan. Bahkan beberapa di Twitter itu menyampaikan bahwa dia punya pengalaman bahwa temannya bisa sembuh katanya, menjadi hetero atau yang feminin menjadi maskulin gitu. Mungkin istilah penyembuhan itu tidak tepat ya menurut saya, karena istilah penyembuhan itu kan sepertinya ada kesan seseorang yang sehat menjadi sakit kemudian sehat kembali gitu. Nah, karena penyembuhan itu istilah medis yang digunakan untuk orang-orang yang menderita atau sakit gitu. Nah, LGBT sendiri itu bukan penyakit. Menurut pedoman diagnosa gangguan jiwa PPDGJ 3 atau kajian-kajian ilmu psikologi dan psikiatri, bahwa LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu adalah bagian dari keberagaman identitas manusia. Dia bukan penyakit. Jadi istilah penyembuhan itu tidak tepat sekali lagi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apakah LGBT itu bisa berubah atau bisa menjadi heteroseksual gitu. Saya berani katakan umumnya teman-teman kelompok lesbian maupun gay yang saya tahu gitu, itu justru banyak yang menikah secara heteroseksual dan mereka punya anak, punya suami atau punya istri seperti layaknya kelompok hetero lainnya gitu. Dan istri dan anaknya bahkan tidak tahu kalau pasangannya itu atau bapaknya atau ibunya itu seorang bagian dari LGBT. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kawan-kawan LGBT itu bisa menikah dan punya anak, punya istri maupun punya suami gitu. Tapi mungkin juga mereka juga tetap melakukan praktek-praktek seksual atau masih punya, kalau yang gay itu masih punya pasangan cowok, masih juga bercinta dengan sejenis gitu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang seperti itu disebut sembuh gitu atau bagaimana gitu? Nah, jadi saya meyakini bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang dinamis di dalam diri orang gitu. Mungkin dia tidak pernah terbayang bahwa dia bisa mencintai sejenis, tapi ada momen-momen tertentu atau ada situasi tertentu membuat orang itu bisa mencintai sejenis. Begitu juga orang yang tadinya mencintai sejenis, selama hidupnya dia mencintai laki-laki kalau dia gay, tapi tiba-tiba dia memutuskan karena banyak faktor gitu, dia memutuskan untuk menikah secara heteroseksual gitu. Yang tadinya feminin itu menjadi maskulin, atau mungkin yang maskulin menjadi feminin. Jadi itu hal yang biasa di dalam kehidupan manusia. Tapi itu tidak bisa disebut yang ini sembuh, yang itu sakit gitu. Karena cara pandang itu adalah cara pandang yang salah kalau mengatakan bahwa LGBT itu bisa disembuhkan gitu. Terus di Twitter juga dia mengatakan bahwa indikator seseorang itu sembuh itu dari pengakuan gitu. Padahal saya berani jamin gitu ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang lain itu sudah tidak LGBT? Bahwa seorang gay itu yang menikah dan punya anak itu bahwa dia tidak berhubungan seks lagi sejenis, tidak berhubungan seks sejenis lagi gitu. Kita tidak ada yang tahu gitu. Kalau dia mengaku bahwa saya tidak LGBT lagi, ya banyaklah LGBT di Indonesia memang pada nggak mau ngaku bahwa dia itu LGBT. Bahkan setelah dia menikah, dia akan semakin tertutup. Tapi praktek-praktek sejenis tetap dia lakukan. Tapi bukan berarti saya menafikan bahwa ada kelompok LGBT atau individu-individu LGBT, dia memutuskan menikah secara heteroseksual dan punya anak, tapi dia tidak melakukan hubungan seks lagi sejenis. Jadi kalau dia gay, dia tidak melakukan hubungan seks kepada cowok. Itu mungkin saja ada gitu. Tapi mungkin rasa bahwa dia masih suka dengan laki-laki, suatu saat akan cinta lagi, itu sangat mungkin sekali. Bahkan yang ngaku dirinya hetero juga suatu saat bisa kemungkinan bahwa dia bisa mencintai sejenis gitu. Kalau orang Jawa bilang apa, sering ketemu maka bisa saling jatuh cinta gitu. Karena buat saya cinta itu sesuatu yang natural gitu ya. Dia bisa tumbuh begitu saja dan kapan saja, yang kadang-kadang tidak pernah
kita duga gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, buat orang-orang yang masih meyakini bahwa seksualitas atau LGBT itu bisa disembuhkan, percayalah itu bukan penyakit, jadi bukan istilah penyembuhan tidak tepat. Tetapi jika ada LGBT ingin menjadi heteroseksual, itu bagian dari hak asasi manusia. Begitu juga yang hetero kalau ingin menjadi homoseksual, itu juga bagian dari hak seseorang. Karena seksualitas atau ekspresi gender atau identitas gender itu adalah bagian dari kebebasan orang untuk menentukan mana yang terbaik buat dirinya.